Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Sekarang kita akan belajar lagi pendalaman materi bersama Kak Rizal. Di sini kita akan belajar tema 2 kelas 3, menyayangi tumbuhan dan hewan. Kita akan belajar subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Jangan lupa subscribe dulu channel ini ya, biar semakin berkembang dan kita bisa belajar bersama terus. Pembelajaran 1, pengertian dongeng. Dongeng merupakan cerita khayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Materi berikutnya sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Operasi hitung penjumlahan bilangan cacah berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Rumusnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dan B merupakan bilangan cacah. Nah, sekarang amatilah contoh soal dan kerjakan latihan soal yang ada di buku pena kamu ya. Kita lanjutkan materinya, pola irama dalam bunyi benda. Pola bunyi yang berulang akan membentuk pola irama. Pola irama dari berbagai bunyi juga dapat digabungkan menjadi musik. Contohnya memukul bagian bawah ember menghasilkan bunyi duk duk duk. Menurutmu, apa bunyi yang terdengar jika menggunakan benda-benda berikut? Ayo lakukan kegiatan memainkan perkakas sederhana dengan pola irama ya. Kita lanjutkan pembelajaran kedua, jenis-jenis dongeng. Ada beberapa jenis dongeng, diantaranya adalah mite. Dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Kemudian fabel, yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Kemudian legenda, yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah, suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Kemudian hikayat, yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Dan parabel, yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Kita lanjutkan materinya ya. Mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Mengucapkan terima kasih dapat membuat hati kita menjadi senang. Dengan berterima kasih artinya kita menghargai dan menghormati orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kita masuk ke pembelajaran ketiga, yaitu irama dan nada dalam lagu anak. Di dalam lagu ada yang bunyinya tinggi dan ada yang bunyinya rendah, yang dinamakan nada. Nada-nada ini dirangkai menjadi melodi. Melodi yang indah membentuk sebuah lagu. Nada dapat disusun menjadi tangga nada. Praktikan tangga nada berikut ya. Do, re, mi, fa, so, la, si, do. Kita masuk ke materi berikutnya, unsur-unsur dalam dongeng. Unsur-unsur dalam dongeng yaitu di situ ada tokoh. Apa itu tokoh? Dongeng para pelaku yang ada di dalam dongeng.
Kemudian ada latar, yaitu latar tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Kalau latar tempat itu sudah jelas, waktu juga sudah jelas. Nah, suasana itu kadang suasana senang, suasana sedih, suasana marah, dan lain sebagainya. Kemudian ada watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Ada watak baik, ada watak yang buruk. Kemudian ada alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Kemudian ada pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Kita masuk materi berikutnya, sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Sifat komutatif pada penjumlahan menyatakan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan cacah akan sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Ayo selesaikan soal berikut dengan waktu secepat mungkin. 888. Itu sama dengan berapa ya? 240 ditambah berapa? Sama dengan berapa ditambah 240? Nah, angka-angka ini hanya ditukar tempatnya ya. 240 ditambah berapa biar menjadi 888. Kemudian yang bawah juga di situ ada angka 222. Itu ditambah dengan berapa biar hasilnya 888. Yang paling bawah yang ketiga itu ada 268. Ditambah berapa agar hasilnya menjadi 888. Silahkan diselesaikan ya. Baik, sekarang kita masuk pembelajaran keempat, yaitu mengenali karakter tokoh dalam dongeng. Karakter tokoh dalam dongeng ditemukan dengan 1. Disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng. 2. Melalui percakapan antar tokoh. 3. Disampaikan oleh tokoh lain. 4. Pendapat tokoh lain. Berikutnya, meminta maaf kepada orang lain. Meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan tulus dan ikhlas. Meminta maaf juga diucapkan dengan sungguh-sungguh dan niat baik untuk tidak akan mengulanginya lagi. Meminta maaf merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Pembelajaran 5. Menemukan pesan dari teks dongeng. Dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan tersebut, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Pembelajaran 5 berikutnya, mendoakan orang lain. Saat kamu berdoa, kamu dapat mendoakan teman atau orang lain yang sedang mendapat kesulitan. Mendoakan orang lain adalah perbuatan baik yang sesuai dengan pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Berikutnya, menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Kamu dapat menyelesaikan masalah sifat pertukaran dalam bentuk soal cerita. Untuk dapat menyelesaikan soal cerita dengan baik, kita perlu membaca soal dengan cermat. A tambah B sama dengan B tambah A. A dan B merupakan bilangan cacah. Berikutnya pembelajaran ke-6, menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Gambar seri adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Langkah-langkah menemukan pesan dalam rangkaian gambar seri. 1. Mengamati gambar dengan cermat. 2. Memperhatikan susunan atau urutan gambar. 3. Memahami setiap peristiwa pada gambar. 4. Menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita. Berikutnya, menceritakan pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Ada banyak perbuatan baik yang dapat kita lakukan untuk orang lain.
Berbuat baik harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Sila kedua Pancasila menjadi pedoman bagi kita untuk selalu bersikap baik kepada sesama manusia. Materi berikutnya menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Penggunaan sifat-sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan dapat membantu mempermudah penyelesaian soal. A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dan B merupakan bilangan cacah. Ayo perhatikan contoh soal dan kerjakan latihan soal yang ada di buku pena kamu. Baiklah adik-adik semua, pembelajaran pendalaman materi pada pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.